Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, salam sejahtera ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara IHT Implementasi Kurikulum. Izinkan pada pagi hari ini saya sebagai moderator ingin membacakan acara. Yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri, kemudian materi yang pertama adalah materi tentang modul ajar yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Fauzia Alius SKM PD. Kemudian dilanjutkan oleh ice breaking oleh Ibu Dia Ayunda Afitra SPD. Dan materi yang kedua tentang literasi digital yang akan disampaikan oleh Ibu Ufi Lutfia Seruro SPD. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Saleh. Oke, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara IHT hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kepada Ibu Hajah Fauzia Alius, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Eha Juleha, atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih. Moderator gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Baiklah, Bapak Ibu masih tetap semangat ya di hari ke-7 kita IHT ini. Tetap semangat menuju ke IHT kita hari terakhir nanti. Semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi mengenai modul ajar hari ini, nah Bapak Ibu kita akan merefresh sebentar nih materi yang kemarin. Bapak Ibu kan kemarin kita sudah mempelajari mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ya Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu pasti sudah ingat apa saja isi dari materi tersebut. Nah, Bapak Ibu, saya akan menanyakan nih, kira-kira sebutkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang bisa menjawabnya? Silakan Bapak Ibu. Baik Bu, saya akan mencoba menjawab. Oh, baik Ibu Sri Minarti. Mari silakan Bu Sri. Baik. Sebutkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Mari Bu Sri. Ya, akan coba menjawab prinsip-prinsip dalam kurikulum satuan pendidikan antara lain 1. Berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kontekstual. Ya. Yang ketiga, esensial. Betul. Yang keempat, akuntabel. Ya. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Baik, betul. Baik Bu Sri, terima kasih banyak Bu Sri atas jawabannya. Ya benar ya, bahwa ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya, terima kasih Bu Sri jawabannya. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Ya, yang pertama adalah berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan, perkembangan, dan tahapan pembelajaran serta kepentingan peserta didik dengan rujukan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah konseptual, di mana menunjukkan kekhasan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Yang ketiga adalah esensial, bahwa semua unsur informasi penting dibutuhkan dapat diperoleh dengan bahasa lugas dan mudah dipahami.
Yang keempat adalah akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, berbasis data dan aktual. Yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, baik orang tua, kemudian juga organisasi, baik dunia usaha maupun dunia industri. Terima kasih Bu Sri atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Ya, terima kasih Bu Sri. Saya kembalikan lagi. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai presentasi mengenai modul ajar ini. Baiklah, kami persilahkan kepada Ibu Dia Ayunda Afitra untuk menampilkan PPT-nya. Silakan. Nah, Bapak Ibu, pasti ya kita sebagai guru itu sebelum mengajar kita pasti harus punya guideline-nya, pedomannya. Apa sih yang harus kita berikan kepada anak-anak? Nah, salah satu guideline-nya itu dalam sekolah penggerak ini adalah modul ajar. Modul ajar ini berguna banget bagi Bapak Ibu untuk melihat apa saja sih yang harus kita persiapkan dan kita ajarkan kepada peserta didik kita. Ya, kita mulai sekarang. Nah, next tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama Bapak Ibu bisa merefleksikan pembelajaran saat menyusun modul, kemudian juga mengetahui contoh dari modul ajar ini. Lanjut. Nah, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah konsep modul ajar. Ya, kemudian ada juga komponen modul ajar. Lanjut, Bu Dia. Nah, sekarang kita ke konsep modul ajar. Nah, jadi konsep modul ajar itu pertama adalah sejumlah alat metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Kemudian implementasi dari alur tujuan pembelajaran dikembangkan ya dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Kemudian disusun dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik. Ya, kemudian pertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian juga guru harus memahami konsep mengenai modul ajar. Ya, agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah komponennya nih. Ya, sebetulnya kalau kita lihat ini komponen modul ajar ini sama seperti kita membuat RPP di kurikulum 2013. Tapi untuk komponen ajar komponen modul ajar di sekolah penggerak ini ada 3 bagian. Pertama adalah informasi umum. Yang kedua adalah komponen inti. Yang ketiga adalah lampiran. Nah, ini akan saya jabarkan satu persatu nanti secara ringkas. Lanjut. Sampai sini Bapak Ibu masih ini mengerti sampai sini? Oke, baiklah. Nah, sekarang apa sih untuk komponen modul ajar itu? Jadi guru tuh sebetulnya diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungannya dan kebutuhannya. Kemudian juga tadi yang sudah saya sebutkan tadi ada modul ajar ini dilengkapi oleh 3 komponen tadi, ya. Kemudian komponen modul ajar ini dibutuhkan juga untuk kesiapan dan kelengkapan kita dalam pengajaran. Ya, kemudian komponen modul ajar juga ternyata bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Lanjut. Nah, sekarang kita ke komponen modul ajarnya yang 3 tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita bahas pertama informasi umumnya gitu. Jadi informasi umum itu yang pertama itu identitas modul. Jadi Bapak Ibu harus mencantumkan pertama nama penyusunnya, institusinya, kemudian tahun modul ajar itu disusun. Jenjangnya apa? Kita kan jenjangnya SMK. Kemudian kelasnya, yang pasti kelas 10 ya, alokasi waktunya. Alokasi waktunya benar-benar kita pikirkan matang-matang. Lanjut. Di informasi umum juga terdapat kompetensi awal. Jadi kompetensi awal itu adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Ya, jadi kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul yang akan kita rancang. Lanjut berikutnya. Di informasi itu yang paling penting adalah profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus menyisipkan ya profil Pancasila yang 6 dimensi tersebut
di dalam kita membuat modul ajar, ya. Nah, pada pembuatan modul ajar ini nggak semua 6 dimensi itu dimasukkan, jadi bisa aja salah satunya. Misalnya apa? Misalnya kebinekaan, ya, atau mandiri dan lain sebagainya. Itu harus kita masukkan. Lanjut. Nah, kemudian di informasi umum juga ada sarana dan prasarana. Jadi Bapak Ibu harus masukkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah kita, atau yang ada fasilitas apa sih yang ada seperti itu. Misalnya alat dan bahan yang digunakan, ya. Kemudian prasarananya adalah materi dan sumber bahan ajar. Dan itu pasti harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ya, karena memang untuk kurikulum kita kali ini adalah berpusat pada siswa. Lanjut, Bu. Selanjutnya adalah target peserta didik. Nah, di informasi umum harus kita masukkan target peserta didik. Nah, target peserta didik itu ada 3. Yang pertama adalah peserta didik yang reguler atau tipikal. Jadi dia tuh umum. Ya, dia tuh tidak ada kesulitan untuk memahami materi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peserta didik dengan kesulitan belajar. Dia memiliki gaya belajar yang terbatas, misalnya hanya audio saja, ya. Nah, itu perlu kita cermati dan kita lakukan, masukkan target peserta didik tersebut. Kemudian peserta didik dengan pencapaian yang tinggi, dan dia tuh langsung mencerna, ya, pinter gitu ya, seperti itu. Dia mampu mencapai keterampilan berpikir tinggi, HOTS, ya. Nah, dia juga biasanya mempunyai sifat kepemimpinan. Lanjut. Nah, kalau tadi komponen modul ajar informasi umum, ya. Oh, ini juga masih, ya. Yang terakhir adalah model pembelajarannya. Nah, model pembelajarannya Bapak Ibu bisa masukkan misalnya model pembelajaran jarak jauh, daring, ya, seperti itu, atau misalnya pembelajaran jarak jauh luar jaringan, luring, atau blended learning, campuran dari daring dan luring, seperti itu. Itu perlu dimasukkan. Lanjut. Nah, sekarang adalah komponen modul ajar, komponen intinya. Kalau tadi informasi umumnya. Nah, di komponen intinya, Bapak Ibu harus memasukkan pertama tujuan pembelajaran. Ya, apa sih yang akan kita capai gitu, ya. Nah, mencerminkan hal-hal penting dari pembelajarannya. Ya, menentukan kegiatan belajarnya, sumber daya yang digunakan, ya, kemudian berbagai bentuk pengetahuan. Nah, itu kita masukkan ke tujuan pembelajaran. Lanjut, selanjutnya. Di komponen inti juga ada pemahaman bermakna. Ini adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah dia mengikuti proses pembelajaran yang kita ajarkan. Ya, manfaatnya apa sih buat peserta didik kelak, seperti itu. Ya, misalnya contohnya karena saya mengajar IPAS, ya, misalnya contohnya adalah ketika saya mengajar mengenai lingkungan hidup, maka saya akan memberikan pemahaman bermaknanya ini, misalnya contohnya adalah penggundulan hutan atau pemanasan global dan lain sebagainya. Itu dimaksud dengan pemahaman bermakna. Lanjut. Lanjut, Bu Dia. Nah, ini yang ada di komponen inti juga pertanyaan pemantik. Ya, ini pertanyaan pemantik ini adalah menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik. Ya, nah ini juga bisa kita jadikan pemandu untuk memperoleh pemahaman yang bermakna sesuai dengan pembelajarannya. Lanjut. Nah, kita sekarang ke kegiatan pembelajaran. Ya. Nah, urutan kegiatan pembelajaran ini bisa dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Bisa juga ditambahkan nanti dengan alokasi waktunya. Mulai dari pendahuluan, inti, dan akhirnya penutup. Itu kita masukkan ke dalam kegiatan pembelajaran yang ketika kita tuliskan itu harus berpusat pada peserta didik. Seperti itu. Lanjut. Nah, di komponen inti juga ada assessment. Ya, ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran dari peserta didik di akhir kegiatan pembelajaran ini. Nah, jenis assessment ini ada 3, Bapak Ibu. Bisa kita masukkan yang diagnostiknya,
kemudian formatifnya, dan yang terakhir adalah sumatif. Jadi itu kita bisa masukkan ke dalam assessment. Lanjut, Bapak Ibu, bagaimana sampai sejauh ini masih bisa mengikuti? Baik. Bisa Bu, Apakah alhamdulillah. Terlalu cepat atau bagaimana? Cukup Bu. Oke, bagus. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, di komponen inti juga ada assessment yang tadi sudah diinikan. Nah, bentuk assessment yang dilakukan itu kita harus memasukkan sikap profil pelajar Pancasila berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya bisa, dan anekdotal. Performanya dia bisa melalui presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga tes tertulis, ya, misalnya objektif, esai, pilihan ganda, jawaban singkat, benar atau salah, itu juga bisa kita masukkan ke dalam komponen inti. Lanjut. Nah, sekarang ada juga di komponen inti, ini adalah pengayaan dan remedial. Jadi kita harus masukkan pengayaan dan remedial, di mana pengayaan itu adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya. Sementara kalau remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, sekarang di akhir dari komponen modul ajar ini, yang ketiga ada lampiran. Di lampiran itu Bapak Ibu bisa masukkan adalah lembar kerja peserta didik. Ya, ini ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Komponen modul ajar yang berikutnya adalah adanya bahan bacaan bagi guru dan peserta didik. Jadi boleh Bapak Ibu masukkan bahan bacaan tersebut. Ya, itu untuk memperdalam pemahaman materi. Lanjut. Nah, di komponen modul ajar yang lampiran juga ada glosarium. Glosarium itu adalah istilah-istilah suatu bidang secara alfabetikal. Jadi agar anak-anak tidak kesulitan untuk mengetahui ini seperti apa sih. Ya, misalnya di pembelajaran IPAS itu ada misalnya ekosistem, itu apa sih, seperti itu, atau kata-kata lain yang kira-kira membuat mereka bertanya-tanya, itu bisa dimasukkan ke dalam glosarium. Selanjutnya di komponen modul ajar juga ada daftar pustaka, itu perlu kita lampirkan. Ya, ini sumber-sumber referensi yang kita gunakan, boleh buku siswa, buku referensi, majalah, atau kita juga bisa ambil dari internet dan lain sebagainya, atau narasumber, itu juga bisa kita masukkan ke dalam daftar pustaka. Baik, lanjut. Nah, inilah kira-kira modul ajar yang sudah saya buat. Ya, ini adalah saya mengajar di IPAS ya. Nah, di modul ajar ini ada informasi umum. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat berbagai macam informasi umum yang ada, yang sudah sesuai dengan tadi yang 3 komponen tersebut. Selanjutnya di informasi umum juga ada komponen inti. Ya, di sini kita lihat ada komponen intinya. Lanjut, di komponen intinya ini ada kegiatan pembelajarannya. Ini mulai dari pendahuluan, ya, di mana guru mengarahkan siswa mendengar pengarahan dari guru, ya, untuk memasuki ruang kelas atau misalnya memasuki GCR itu berapa menit. Kemudian peserta didik bersama-sama dengan guru berdoa dan lain sebagainya. Ini kita masuk ke dalam komponen dari pendahuluan. Kemudian ada juga komponen inti. Nah, komponen inti juga kita akan mengiring bahwa semuanya berpusat pada peserta didik. Ya, di mana peserta didik kita berikan dulu, misalnya kalau untuk pelajaran IPAS kita berikan dulu video mengenai ekosistem, misalnya ekosistem, baik ekosistem gurun, ekosistem dan lain sebagainya ada di bumi. Kemudian setelah itu baru peserta didik kita arahkan untuk membuat kelompok, ya, kemudian mereka berdiskusi mengenai berbagai macam ekosistem yang ada di bumi ini. Kemudian mereka mempresentasikan apa yang sudah mereka diskusikan. Nah, seperti itu. Nah, untuk kegiatan penutupnya bersama-sama dengan guru, siswa pasti peserta didik akan menyimpulkan
ya, menyimpulkan. Kemudian nanti guru pun akan memberikan feedback. Kemudian guru juga akan memberikan rancangan pembelajaran di kegiatan pembelajaran yang pertemuan kedua. Seperti itu. Lanjut Bu Dia. Nah, ini juga ada ya referensinya. Kemudian lanjut. Nah, ini yang komponen ketiga lampirannya. Lampirannya kita masukkan ininya materinya. Ya, kemudian yang terakhir di lampiran ini juga ada, lanjut Bu Dia. Nah, ini lembaran asesmen diagnostik. Jadi ada kita misalnya memberikan ada emoji, ya. Nah, bagaimanakah perasaan kalian ketika kalian berada di rumah? Karena kan memang sekarang lagi daring ya. Nah, peserta didik dipersilakan untuk memilih 3 emoji ini. Apakah dia bingung? Apakah dia tidak senang? Apakah dia senang? Nah, itu juga bisa menjadi penilaian bagi kita. Seperti itu. Kemudian juga ada asesmen kognitifnya. Nah, sebaiknya untuk asesmen kognitifnya itu kita buat 10 soal. 10 soal di mana 2 soal itu untuk di bawah rata-rata, ya. Kemudian 2 soal itu untuk akselerasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang di atas ini di atas, yang 6 adalah pertanyaan rata-rata. Sebaiknya seperti itu. Kemudian lanjut Bu Dia. Ada lagi untuk remedial, ya. Jadi kita berikan juga untuk pertanyaan untuk remedial. Selanjutnya, nah itu adalah modul ajar, ya. Jadi presentasi mengenai modul ajar di sekolah penggerak. Sekian, terima kasih. Ibu moderator, Ibu Joleha, kami persilahkan. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama, Bu. Sama Bu. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Fauzia Alius yang sudah menyampaikan materi modul ajar yang luar biasa, sangat komplit ya, lengkap, sehingga kita mendapatkan ilmu baru dari modul ajar ini. Oke, untuk sesi selanjutnya mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin dipertanyakan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Fauzia Alius. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Ya, izin Mengerti bertanya. sekali, lanjut aja. Oke, baik Ibu Sri, silakan. Iya, terima kasih atas waktunya. Setelah tadi saya mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Haja Fauzia Alius SKM itu komponennya sangat banyak sekali. Yang jadi pertanyaan saya di sini, apakah semua komponen harus disertakan dalam pembuatan modul ajar ya. Terima kasih. Itu pertanyaan saya. Kami kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih Ibu Sri Minarti atas pertanyaannya. Silakan Ibu Haja Fauzia, silakan dijawab untuk pertanyaan Ibu Sri Minarti. Baik, terima kasih Bu Sri Minarti atas pertanyaannya. Jadi perlu nggak sih semua komponen itu dimasukkan seperti itu? Nah, idealnya sih semua komponen harus dimasukkan seperti itu ya Ibu Sri ya. Tapi itu juga semua berpulang pada kebutuhan siswa. Ya, kebutuhan siswa, kemudian juga kebutuhan apa yang ada di sekolah juga itu harus kita perhatikan. Jadi kalau idealnya sih semuanya, tapi kalau bagusnya juga tidak apa-apa kalau memang disesuaikan dengan peserta didik dan kebutuhan yang ada di sekolah. Itu saja. Baik, Oke. terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Fauzia atas jawaban yang diberikan. Oke, untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi untuk peserta yang lain? Ya, sebelum saya meminta salah satu peserta untuk merefleksikan apa yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira masih ada pertanyaan? Gimana Pak Mumu? Pak Mumu, Pak Namadi, Bu Ufi, Pak Tio, silahkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau saya cukup. Alhamdulillah selama ini belum ada pertanyaan. Alhamdulillah. Berarti cukup jelas ya penjelasan dari Bu Haji Fauzia. Cukup Bu. Jelas banget, Bu. Jelas. Alhamdulillah.
Baik, kalau tidak ada kepada Pak Rahmat Saleh, apakah bisa merefleksikan mengenai modul ajar? Intinya saja, kami persilakan Pak Rahmat. Ya, silakan Pak Rahmat. Iya, lupa mic-nya belum dibuka. Merefleksikan modul ajar tadi. Yang pertama kami menyimak mengenai komponen modul ajar yang Ibu paparkan tadi, terus komponen informasi umum, terus komponen-komponen inti, dan juga komponen-komponen lampiran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri materi mengenai modul ajar ini, jangan lupa Bapak Ibu tetap mengerjakan tugas-tugasnya ya, tugas-tugas yang sudah ada diberikan oleh instruktur. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap mengerjakan. Baik. Terima kasih banyak atas materi yang disampaikan oleh Fauzia Alyus. Alhamdulillah yang disampaikan sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Oke, untuk refresh otak kita setelah menerima materi dari Ibu Haji Fauzia, alangkah baiknya kita adakan ice breaking dulu ya, biar tegang-tegang dikit, agak kendor ya. Kami persilahkan untuk memandu acara ice breaking ini kepada Ibu Dia Ayunda Afitra, SPD. Silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Julaiha sebagai moderator. Masih semangat Bapak dan Ibu? Insya Allah semangat. Kita sebagai guru harus terus-terusan belajar. Ini juga alhamdulillah mendapatkan materi baru, mendapatkan pengetahuan baru. Supaya kita fresh, nanti dapat materi untuk yang kedua. Jadi kita harus memfreshkan diri biar nggak tegang-tegang, biar materi juga masuk. Oke, sekarang ice breaking-nya ini mudah aja. Saya minta kalau saya bilang selamat pagi, tepuk 1 kali ya. Oke Pak Mumu? Oke. Kalau bilang selamat siang, tepuk 2 kali ya. Oke. Kalau selamat malam, tepuk 3 kali. Oke? Mulai ya. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Gak ada. Oke, selamat malam. Selamat makan. Yuk. Selamat menempuh hidup baru. Yang kedua kita coba ya, dengarkan sekarang. Kalau saya bilang 3, itu artinya pegang kepala. Kalau saya bilang 5, itu artinya pegang dagu. Kalau saya bilang 6, itu artinya pegang pipi. Ya. Ayo, bingung kan? 3 coba 3 apa 3? 3, 4, 5. Enggak, 6 tadi. Oh 6, 3, 4. Sayanya yang nggak konsentrasi. 3, 5, 6 ya. Kalau nggak salah ya Pak Rahmat ya. 3, 5, 6 ya. Oke, 3, 5, 6. Oke, sekarang 3, 5. Kan nggak ada 5. Iya. 3. Ayo 3 menanya, nggak ada 5. Oke, konsentrasi lagi. Sekarang 4. 4 ada. 3, 4, 6. Bapak Ibu dengan konsentrasi. 3, 4, 4, 6. Kembali. 3, 4, 6. 6, 3. Oke, kasih. 6. Waduh. 3, 4, 6. 6 dikit. 3, 4, 6. Betul. Kita sekali lagi ya, sekali lagi. 4. Kan? Dagu ya. Kamu juga udah ketawa-ketawa ya, udah konsentrasi ya, udah fresh ya. Dan saya lanjutkan lagi lah sama Bu Moderator. Silakan Bu Moderator. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya atas waktunya ya. Lumayan memberikan pencerahan dan refreshing buat kita. Oke, materi selanjutnya tentang literasi digital yang akan disampaikan oleh Ibu Lutfia Serura SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga Bapak Ibu guru di sini sehat-sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang literasi digital. Untuk Bu Dia, mohon ditampilkan. Oke, literasi digital yang sudah kita baca dari kata-kata literasi digital. Mungkin sudah ada di benak Bapak Ibu sekalian literasi itu apa dan digital itu apa. Oke, sebelumnya ada 2 pertanyaan yang harus Bapak Ibu berikan jawabannya. Nah, yang pertama ini adalah next Budi ya, maaf. Apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata handphone? Samsung. Samsung. Komunikasi. Komunikasi. Ya, alat komunikasi. Bukan merek Bapak Madi. Oke, alat komunikasi, alat penghubung, apalagi Alat hiburan. alat hiburan. Ada lagi Tok. Alat referensi, cari referensi. Media informasi. alat referensi dan mencari informasi. Oke. Nah, di sini handphone masih di handphone Ibu Dia. Nah, handphone ini sangat erat ya di kehidupan kita. Karena handphone ini paling bisa dibawa kemana-mana. Seperti teman hidup kita, benar tidak? Betul. Seperti banget. kalau mau pergi pasti yang dicari handphone. Handphone saya dibawa nggak ya? Gitu-gitu ya. Atau mau tidur juga cek ke Masih HP pegang dulu, handphone. ya. Padahal kita punya pasangan masing-masing, benar nggak Bu? Betul. Lihat atau kan biasanya emang informasi itu paling mudah itu dicari di handphone seperti itu. Oke, next Bu Dia. Oke, yang kedua ini ya, yang di benak Bapak Ibu ya, saat mendengar kata laptop. Apakah Ibu? Word. Kenapa Pak Bukti? Microsoft Word. Office. Rekan kerja. Microsoft Word, rekan kerja, Office, apalagi Sangat Asus. dibutuhkan, esensial. esensial. Oke, ada lagi? Tugas. Laptopnya Ya, mengolah tugas nilai. banyak. Untuk mengolah Ya. nilai. Untuk mengolah Data. nilai, mengolah data, ya, rekan kerja, ya, oke, ya, benar. Yang pertama kan tadi handphone adalah ini kita. Nah, yang kedua itu laptop adalah rekan kerja kita. Jadi, karena laptop ini kan besar ya, maksudnya tidak bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi HP adalah rekan hidup. Laptop adalah rekan kerja. Jadi semua data yang cukup besar itu bisa disimpan di laptop. Itu seperti bisa mengolah data dengan cepat dan bisa menyimpan data dengan spesifikasi atau kapasitas yang besar seperti itu. Oke, next Bu Dia. Nah, atasnya kelihatan ya. Apa itu literasi Ya. digital? Oke, apa itu literasi digital? Nah, di sini literasi digital itu memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan
mengomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Jadi di sini literasi digital itu kita perlu banget ya untuk masa sekarang. Jadi kalau kata orang dulu sih jangan sampai kita menjadi gaptek, apalagi kalau pembelajaran abad 21 ini itu anak-anak itu sudah lebih maju daripada kita gitu. Jadi kita juga jangan sampai kesusul gitu oleh anak-anak. Cuman kan 4.0. Iya, 4.0 betul. Jadi anak-anak sekarang erat banget dengan digital. Cuman kebanyakan sih masih bingung apa sih literasi digital itu. Oke, next Budia. Oke, pada prinsip dasar literasi digital itu yang pertama adalah pemahaman, di mana masyarakat itu harus memiliki pemahaman untuk memenuhi informasi yang diberikan media, baik secara implisit atau eksplisit. Jadi jangan sampai termakan hoax gitu ya untuk masyarakat, baik guru, baik murid dan seluruh warga sekolah dan di luar sekolah. Yang kedua adalah saling ketergantungan, di mana antara media yang satu dengan media yang lain itu saling berhubung dan bergantung, di mana media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi satu sama lain. Yang ketiga adalah faktor sosial, yang artinya media ini saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat, karena keberhasilan jangka panjang media itu ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Yang keempat adalah kurasi. Maksudnya adalah masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Dan kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna gitu. Oke, itu prinsip dasarnya. Next, Budia. Oke, untuk tantangan pada literasi digital itu saya ambil dua. Sebenarnya banyak banget tantangan untuk literasi digital. Yang pertama adalah arus informasi yang banyak. Di sini tantangan paling kuat ya, karena arus informasi yang banyak itu masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal ini literasi digital berperan, yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, yang tentang prinsip yang pertama, yang pemahaman. Jadi di sini arus informasi yang banyak itu kita harus menjadi manusia yang selektif untuk memilah dan memilih informasi yang tepat dan benar gitu. Nah, yang kedua adalah konten negatif. Nah, ini yang paling menjadi tantangan banget untuk kita atau sebagai guru dan untuk murid-murid juga ya. Jadi di sini kita tidak bisa lepas dari konten negatif ini. Jadi menjadi salah satu tantangan ya di era literasi digital ini. Contohnya konten pornografi, isu sara, dan lain-lain sebagainya. Jadi kemampuan individu dalam mengakses internet itu, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu itu bisa memahami makna konten yang mana yang konten negatif, mana yang konten positif. Jadi bermanfaat serta mana konten negatif gitu ya. Jadi bisa memilah, bisa selektif dalam mencari informasi yang benar dan tepat. Oke, next. Oke, nah ini adalah contoh di mana literasi digital di sekolah ya Bapak Ibu.
Yang pertama adalah komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial. Di mana di sini kita sering WhatsAppan gitu ya, atau Telegram seperti itu untuk berkomunikasi dengan guru dan teman serta murid ya. Yang kedua adalah mengirim tugas sekolah lewat email gitu atau lewat Google Classroom seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran dengan cara online yaitu lewat aplikasi ataupun web. Kalau di sekolah kita adalah menggunakan Google Classroom atau menggunakan GWE artinya Google Worksheet Education ya, yang dicanangkan oleh Google sendiri. Oke, yang terakhir adalah mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Seperti itu contoh literasi digital di sekolah. Yang kedua adalah literasi digital di rumah. Nah, untuk di rumah di sini melakukan penelusuran atau searching ya dengan menggunakan browser, lalu mendengarkan musik dari layar streaming resmi, biasanya sih YouTube ya atau apa, saya taunya YouTube doang. Terus yang ketiga adalah melihat tutorial masak di internet. Ini untuk ibu-ibu yang suka masak-masak ya. Yang keempat adalah menggunakan laptop yang terhubung ke internet untuk mengerjakan tugas dan atau pekerjaan gitu. Next, Bu Dia. Oke, di sini ada literasi digital contoh di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu biasanya ini menggunakan media internet untuk menggalang dana dan donasi. Ini biasanya untuk panti asuhan ataupun apa itu LMS, bukan LMS, LSM ya, sorry, tuker. Lalu yang kedua adalah penggunaan media sosial untuk sarana promosi atau penjualan. Yang ketiga adalah memakai aplikasi meeting untuk rapat RT. Dan yang terakhir adalah menggunakan grup di media sosial untuk menyebarkan informasi yang tepat dan kredibel. Seperti itu. Jadi di masyarakat juga perlu literasi digital. Oke, cukup sekian apa yang bisa saya paparkan tentang literasi digital, Bapak Ibu di sini. Apakah ada yang mau ditanya? Oke, saya kembalikan lagi ke Ibu moderator, silakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Ufi ya atas pemberian materinya tentang literasi digital. Ya memang saat sekarang ini literasi digital tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan atas materi yang disampaikan oleh Ibu Ufi, silahkan. Oke, Pak Rahmadi, silahkan. Ya Bu, saya Bu. Ya silakan Pak. Saya udah ngangkat tangan. Ya sudah mengangkat tangan. Kan Bu ya. Kelihatan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Ada satu mungkin pertanyaan dari saya Bu Ufi. Ya udah cukup jelas ya dari pemaparan materinya, dari beberapa contoh juga dijelaskan kan dari literasi, contohnya dari literasi digital dari di sekolah, literasi digital di masyarakat dan lain-lain. Ya. Mungkin satu yang saya pertanyakan Bu Ufi, seperti apa itu penerapan literasi digital yang saat ini, kondisi saat ini seperti apa, gitu aja. Oh gitu. Terima kasih. Oke. Bu Eha, suaranya masih on. Oh iya. Oke. Ya silakan Bu Ufi untuk menjelaskan pertanyaan dari Bapak Rahmadi. Oke, terima kasih Pak Rahmadi untuk pertanyaannya. Tadi kan seperti apa ya penerapan literasi digital pada saat ini ya. Oke, kalau yang tadi yang saya contohkan itu mungkin yang biasa gitu ya, pada masa sebelum saat ini. Saat ini kan masanya adalah masa pandemi seperti itu ya. Oke, banyak sebenarnya penerapan literasi digital pada saat pandemi ini. Contohnya kita bisa menyediakan kelas virtual ya untuk anak-anak seperti Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Itu untuk kita sebagai guru. Lalu untuk
pengarsipan juga atau pengarsipan digital. Sekarang banyak banget, seperti kan saya juga sedang mengurus apapun itu semuanya secara online. Jadi pengarsipannya secara online. Jadi tidak butuh datang ke tempat itu, kita sudah selesai gitu secara online. Seperti kan sekarang untuk ngurus STNK juga bisa online seperti itu. Nah, terus pemanfaatan yang berikutnya bisa juga pada kewirausahaan ya. Jadi media sosial itu sebagai sarana peningkatan usaha dan kewirausahaan. Jadi ajang promosi ya. Apalagi saat ini kan pada pandemi atau pada PPKM ya, itu usaha-usaha itu buka hanya sampai jam 8 gitu. Jadi itu butuh promosi pada digitalisasi gitu, promosi di internet. Oke, lalu ada juga pembuatan petisi daring seperti kontrol sosial. Jadi pada kontrol sosial ini bisa secara daring gitu. Nah, yang terakhir juga penerapannya itu bisa mencari pekerjaan. Nah, sekarang pekerjaan juga udah daring ya, sudah digital, udah literasi digital. Jadi semua yang sudah digitalisasi akan bagus gitu. Jadi penerapannya seperti itu untuk literasi digital pada saat ini. Seperti itu Pak Rahmadi yang bisa saya sampaikan pertanyaan darinya. Bagaimana Pak Rahmadi? Ya, alhamdulillah jelas Bu. Jadi sekarang ini serba online Bu ya, serba dari ya. Cari pekerjaan, Betul. dari ngumpulin Iya. tugas. Jadi betul lebih hemat sekali. kayaknya ya. Cuma Betul. yang boros kuota aja Bu ya. Nah mungkin, Bu. itu dia. Bener banget. Itu sih tantangan kita ya. Ya baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke. Silakan Bu Eha. Oke, terima kasih Bu Ufi atas penjelasannya, atas pertanyaan dengan Pak Rahmadi. Oke, untuk hari ini sesi yang kedua materi tentang literasi digital sudah disampaikan oleh Bu Ufi Lutfiah. Insya Allah materi yang disampaikan sangat-sangat jelas sekali ya, sehingga kita bisa memahami apa itu literasi digital, fungsi dan kegunaannya apa pada saat sekarang ini, dan untuk menghemat waktu ya, bukan menghemat waktu lagi nih. Sebenarnya sudah siang dan sudah mulai zuhur. Pemberian materi 1 sudah, pemberian materi 2 sudah. Mungkin saatnya sekarang kita untuk menutup acara IHT implementasi kurikulum. Ya, alhamdulillah semua sudah bisa kita jalankan. Tinggal akhir acara adalah pembacaan doa ya, yang akan disampaikan oleh Pak Rahmat Saleh. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, kita berdoa sejenak, mudah-mudahan pertemuan kali ini dapat bermanfaat khususnya untuk kita dan umumnya untuk anak-anak didik kita, meningkatkan di dalam mutu pendidikan. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa Muhammad salli wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa sahabatir rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfirli li walidayya warhamhum kama rabbayani shighra. Amin. Allahumma ighfirli li walidayya warhamhum kama rabbayani shighra. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinna wa afiatan fil jasadi wa jadatan bil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan dal maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sahrati wa najati wa najat. Fa ya inna isma'ana misal Fa ya Suratul Fatihah, ya janji suratul Fatihah, di karangan suratul Fatihah, ya mulia suratul Fatihah. Khususan warga SMP Negeri 3. Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana amaluna wa ma'akum la hujjata bainana wa bainakum. Allahumma yaj'al bainana wa ilayhi al-masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, acara IHT implementasi kurikulum hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan manfaat ilmu yang sudah diberikan. Saya rasa saya akhiri saja acara pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena memang manusia adalah tempatnya salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu semuanya selamat beristirahat. Makannya virtual Selamat aja. Konsumsinya virtual aja. Oh iya, Foto, boleh, foto. boleh. Foto-foto. Mau foto. Yang foto siapa? Siapa yang mau Cibi-cibi foto? ingat Bu dia? Cibinya cibi-cibi. Gini. Cibi gitu. Oke lah. Siapa ini Yang foto? Dia foto ya. Yang motor siapa nih? Dia baik. Ini gimana caranya? Ini ya. Yang motor siapa yang ngerti? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cakep. Kesimpan nggak itu Bu Dia? Coba lihat. Formal. Lagi tuh. Siapa aja yang mau boleh dipoto. Formal. Kamu mau Satu, ya? 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak dari waktunya. Terima kasih teman-teman. Kita sudah kembali. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.